Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Solim, jurusan Biologi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Sukriyah MSc. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah struktur hewan. Di sini saya mengambil judul materi yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Baiklah, saya akan mulai memaparkan sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Pada saat kita makan, apa yang terjadi pada makanan itu setelah kita konsumsi? Yuk, kita belajar sistem pencernaan manusia. Di sini kita akan mengetahui dan dapat kita kembangkan tentang bagaimana sih proses pencernaan makanan itu masuk ke dalam lambung dan sisa makanan itu diolah kemana dan dibuang kemana. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses mencerna makanan yang kita makan, di mana bentuknya masih kasar menjadi bentuk yang lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Organ-organ pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama yaitu rongga mulut. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Baiklah, kita akan membahas bagian-bagian rongga mulut terlebih dahulu. Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari yang pertama itu gigi, lidah, kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potong-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan dari rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase atau petialin. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Yang kedua yaitu gigi manusia. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama gigi seri, yang kedua gigi taring, yang ketiga gigi geraham. Gigi seri berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berbentuk lancip dan runcing, berfungsi untuk masuk dan mengoyak makanan. Yang ketiga, gigi geraham. Gigi geraham berbentuk rata bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi. Yang pertama yaitu jumlah gigi pada anak-anak. Jumlah gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Yang kedua, jumlah gigi pada orang dewasa. Jumlah gigi pada orang dewasa jumlahnya ada 32 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Perbedaan gigi anak dan dewasa yaitu pada anak-anak masih berupa gigi susu, dan pada orang dewasa berupa gigi permanen. Bagian-bagian gigi. Bagian-bagian gigi meliputi yang pertama yaitu mahkota gigi, akar gigi, dan leher gigi. Bagian terluar itu disebut dengan mahkota gigi. Mahkota gigi ini dilapisi oleh email gigi. Menuju kemanakah makanan setelah dikunyah? Ya, mari kita bahas.
kemanakah makanan itu setelah dikunyah. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus. Ya benar, setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 kerongkongan. Gerak peristaltik adalah gerak yang dimana mendorong suatu makanan dari kerongkongan ke lambung. Yang ketiga, lambung. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam lambung atau HCl yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua, enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, enzim renin. Enzim renin berfungsi untuk mengumpulkan protein susu menjadi kasein atau dengan bantuan kalsium. Yang keempat, usus halus. Usus halus, makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus terdiri dari yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya sekitar 1/3 meter di dalam usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti yang pertama, enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa dan monosakarida. Yang kedua, enzim tripsin. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak setelah dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain yang pertama, mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Yang kedua, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu yang pertama, enzim maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua yaitu enzim sukrosa yang berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim laktosa. Enzim laktosa berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat
penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut dengan villi. Di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntu. Penggunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa makanan yang telah dikeluarkan dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dengan garam-garam mineral. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau feses terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Yang keenam, anus. Anus merupakan saluran pembuang terakhir sistem pencernaan. Tampak keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Organ-organ yang berhubungan dengan saluran cerna. Organ-organ yang berhubungan dengan saluran cerna meliputi yaitu kelenjar liur, pankreas, hati, dan kandung empedu. Roda organ-organ ini mempermudah pengangkutan dan pencernaan makanan di dalam saluran cerna. Yang pertama yaitu kelenjar liur. Kelenjar liur atau esokrin dalam mulut menghasilkan liur yang memiliki fungsi digestif, pelumas, dan pelindung. Dengan pH normal sebesar 6,5 sampai 5,9. Saliva juga memiliki fungsi pendapat yang terpenting dan pada banyak spesies selain manusia. Juga sangat penting untuk pendinginan evaporatif. Terdapat 3 pasang kelenjar liur. Yang pertama itu kelenjar parotis, yang kedua submandibular, dan kelenjar sublingual. Selain kelenjar itu, minor di mukosa dan submukosa di seluruh rongga mulut yang mensekresi 10% dan volume liur total saliva. Kelenjar liur itu meliputi yang pertama itu parotid duct, parotid gland, sublingual gland, dan submandibular gland. Yang kedua yaitu pankreas. Pankreas adalah campuran eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan dan hormon. Suatu simpai tipis jaringan ikat melapisi pankreas dan menjulurkan septa ke dalamnya memisahkan lobulus pankreas.
Enzim digestif dihasilkan oleh sel bagian eksokrin dan hormon disintesis oleh kelompok sel epitel endokrin yang dikenal sebagai pulau Langerhans. Bagian eksokrin, ductus intercularis, bergabung membentuk ductus interlobular berukuran lebih besar yang dilapisi oleh epitel silindris. Yang ketiga yaitu hati. Kecuali kulit, hati merupakan organ yang terbesar di tubuh dengan berat sekitar 1,5 kg atau sekitar 2% berat tubuh orang dewasa. Hati merupakan perantaraan sistem pencernaan dengan darah, organ dalam saluran cerna, tempat penyerapan nutrien yang digunakan di bagian lain tubuh. Satu sekret eksokrin dari hati yang penting untuk pencernaan lipid di usus. Bagian-bagian hati yang pertama itu ada stroma. Stroma, hati dibungkus oleh suatu simpai tipis jaringan ikat yang menempel di bilus, tempat vena porta dan hepatika memasuki organ yang keluarnya ductus hepatika kiri dan kanan, serta pembuluh limfa dari hati. Yang kedua itu lobulus hati. Sel-sel hati atau hepatosit merupakan sel epitel yang berkelompok membentuk lempeng-lempeng yang saling berhubungan. Hepatosit tersusun berupa ribuan lobulus hati kecil polihedial yang merupakan unit fungsional dan struktural hati yang klasik. Setiap lobulus memiliki 3 simpai 6 areal portal di bagian perifernya dan suatu venula yang disebut dengan vena sentral di bagian pusatnya. Suplai darah sebagai tempat pertemuan penting untuk pemprosesan darah dari sistem pencernaan, hati menerima sebagian besar dan vena porta yang membawa darah miskin oksigen tetapi kaya akan nutrien dari organ viscera abdominal. Sistem porta membawa darah dari pankreas, limfa, dan usus. Yang ketiga yaitu hepatosit. Hepatosit merupakan sel polihedral besar dengan 6 atau lebih permukaan dan berdiameter 20-30 mikrometer. Pada sediaan yang diperluaskan dengan hematoksilin dan eosilin. Sitoplasma hepatosit biasanya bersifat eosinofilik karena banyak mitokondria terdapat di dalamnya. Struktur dan fungsi lobulus hati. Berbagai jenis fungsi hepatosit termasuk sekresi faktor protein ke dalam darah, sekresi komponen empedu dan pengangkatan oksigen dan senyawa kecil lainnya dari darah. Struktur lobulus hati klasik dengan darah yang melalui hepatosit dari 6 area, tiles porta hingga
vena sentral, menekankan fungsi endokrin, struktur yang membentuk faktor utama ambilan plasma. Konsep lobulus hati hepatosit lebih berguna ketika memikirkan fungsi eksokrin sel, yaitu sekresi empedu. Asinus hati, cara ketiga untuk menggambarkan sel hati, menekankan sifat suplai darah ke hepatosit dan gradien oksigen. Regenerasi hati tidak seperti kelenjar liur dan pankreas, hati memiliki kapasitas regenerasi yang besar. Laju pergantian selnya lamban. Hilangnya jaringan hati dari kerja jahat toksik memicu mekanisme pembelahan hepatosit yang masih normal dalam suatu proses yang disebut dengan hiperplasia kompensatorik yang berlanjut sampai masa aslinya sampai kembali. Di dalam regenerasi hati terdapat 3 lobulus. Yang pertama itu lobulus klasik, lobulus porta, dan asinus porta. Lobulus klasik di mana mengalirkan darah dari vena porta ke hepatika atau vena sentral. Yang kedua yaitu lobulus porta, di mana mengalirkan empedu dari hepatosit ke ductus biliaris. Yang ketiga yaitu asinus porta, di mana menyediakan darah teroksigenasi ke hepatosit. Saluran empedu dan kandung empedu. Empedu yang dihasilkan hepatosit mengalir melalui kenakuli, ductus biliaris, dan ductus biliaris. Struktur ini secara berangsur bergabung membentuk anyaman yang terakhir yaitu saluran empedu dan kandung empedu. Empedu yang dihasilkan hepatosit mengalir melalui kanlikuli, ductus biliaris. Struktur ini secara berangsur-angsur bergabung membentuk anyaman yang berkonvergensi membentuk ductus hepatik. Ductus hepatik setelah bergabung dengan ductus cysticus dari kandung empedu berlanjut ke duodenum sebagai ductus cholecystecus. Sekian yang dapat saya paparkan tentang sistem pencernaan manusia dan organ-organ dalam saluran cerna. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So